Oke. Handphonenya dilepas Oh atau ya, ya, ya. Oke, siapa? Juha atau Asin? Pak Asin. Monggo. Buka Masin aja, ya, saya nggak biasa Masin. buka. Ya udah, sekarang Allah. dibiasain. Ya, saya bukanya Bismillahirrahmanirrahim gitu, Oh, Mas. monggo, udah. Monggo, buka aja. Ya, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kita mulai acara malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Silakan. oke. Tambah sedikit ya yang datang, tapi nggak apalah. Ya, Iya. jadi seperti biasa kita mulai dari baca Quran, ya. Tak baca dulu ya. Jadi kita hari ini mulai ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ngomong a'u itu nggak boleh pakai hidung kan, bukan a'u. Jadi caranya ngeceknya benar itu ditutup. Ditutup hidungnya. Kalau masih benar berarti benar. Jadi kalau ngomong au 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 ya itu kan salah ya. Harusnya au au. Jadi pokoknya dites harus keluar dari mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ya ini ya nya empat ya. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Kenapa empat tahu Pak Asin? Dulunya Nabi gitu. Enggak ya karena Bagi karena depannya Hamzah. Jangan Nabi gitu. katanya gitu jawabnya. Ya ya semuanya sih karena gitu. Diajarin Tapi itu sebetulnya 4 apa 6 gimana keputusannya? empat. Enggak 6. Oh enam tuh yang waladhdallin itu lazim itu lain lagi. Tapi simbolnya sama. Ya. Simbolnya sama ya, gelombangnya. Ya Iya. ini dua jadi empat. Bi asmaihim. Falamma ini juga empat. Falamma amba'ahum bi asmaihim. Qala alam akul lakum. Ya, ini ada sadda jadi harus akul lakum. Inni a'lamu a'lamu ghaibas samawati wal ard. Do wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kunt. Ini ya. Bukan kuntum. Kuntum ta'tum. Tak. Kuntum taktumun. Oke. Siapa yang mau nyoba? Yon. Yon. Susah ya ngomong ya. Oke, Juha. Di hati kepala ini. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Fa amma Falamma. oh, falamma anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Oke. Good. Jadi kola kola ini kan maksudnya Allah ya. Kalau Allah kepada Adam ya Adam. Ambihum bi asmaihim. Kasih tahu. Hum ini malaikat ya. Kasih tahu mereka bi asmaihim kan waktu sebelumnya kan malaikat itu di di apa ya? Dibedain ya. Nah, dibedain itu apa sih? Nah, Dites ya, suruh dites gitu ya. Surnuba. Tahu nggak kamu ini gitu kan? Mereka nggak tahu apa itu sains kan, suatu sains. Tapi terus Adam disuruh kasih tahu mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka setelah
anak Adam itu mengasih tahu kehebatannya itu soal sains, teknologi segala macam ya. Itu Allah kenapa asma, asma itu diartikan sains teknologi ya? ya, Itu kan ya, nama-nama aja ya, sebetulnya. nama itu itu namanya kalau di dalam sains itu namanya FLN apa? Istilahnya itu understanding, cognition, bukan asma, asin, apa, meja, kursi enggak, ya. Oh, Itu understanding, cognition. terjemahannya nggak pas berarti ya kalau diterjemahkan Bukan kalau nama-nama. Quran itu dia kan diturunkan untuk banyak orang ya, bukan bukan saintis saja kan, ya toh? Hmm, Jadi ya. pakai simbolik, pakai metamor, metafor. Hmm. Jadi asma asma itu artinya cognition gitu. Jadi tadi saya mana? Oke. Jadi suruh terus setelah di ini kan, mereka kan nggak bisa nih, malaikat nggak bisa jawab kan. Qala alam akul lakum. Itu bener kan? Udah tak kasih tahu kamu. Aku ini a'lamu ghaibas samawati, bahwa aku tahu apa yang gaib di langit dan di bumi, maksud di semuanya. Wa a'lamu, karena waktu Allah mau menciptakan Adam, mereka kan protes. Kenapa engkau ciptakan manusia yang suka bunuh-bunuhan gitu kan? Iya, Padahal di balik itu manusia memang suka bunuh-bunuhan, tapi manusia tuh unggul karena dia lebih pinter. Dia bisa menjadi khalifah dan manajer, manage apa namanya dunia ini. Malaikat nggak bisa, ya dah. Makanya setelah malaikat di, dipamerin sama Allah soal Adam ini yang pinter, ya dah. Ya, maka Allah bilang, ya dah. Allah bilang alam akul lakum. Udah tak kasih tahu kan kamu bahwa ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bahwa aku tuh tahu. Jadi kalau Allah desain Adam itu apa namanya? eh, kenapa kenapa desain itu segala macam itu udah tahu gitu. Jadi wa a'lamu ma tubaduna lah, ini menarik dari segi bahasa ya. Ma tubaduna wa ma kuntum tak kun ya kuntum taktumun. Coba nih lihat nih. Kalau di oh, ada yang belajar bahasa Arab nggak? Nggak ya. Jadi kalau bedanya di sini pakai kuntum itu kayak bahasa Inggrisnya kayak kalau taktumun itu kan membunyikan. Kalau di sini kalau ditambah kuntum, what you have been hiding. Apa yang sudah sedang kamu sembunyikan. Ya, tambah kuntum. Kalau tubaduna itu yang zahir, yang jadi dia nggak pakai kuntum nggak segala, tapi yang apa yang jadi Allah tuh tahu apa yang kamu zahirkan, yang kamu kerjakan sekarang dan yang kamu sembunyikan sebelum-sebelumnya dan sekarang juga gitu. Soalnya kalau nggak pakai kuntum, itu berarti yang kamu sembunyikan sekarang gitu. Jadi kalau lihat bahasa ya, Quran itu luar biasa. Makanya kan eh, kalau kita belajar nabi-nabi sebelumnya kayak Nabi Musa, itu kan mukjizatnya itu mukjizat untuk apa? Ada yang tahu? Nabi-nabi sebelumnya itu mukjizat untuk mata, untuk telinga. Jadi kayak kayak Nabi Musa dia belah laut itu kan. Orang kan ngelihat, ngerti gak? Ngelihat, ada mendengar, ngelihat kayak Nabi Isa segala macam. Jadi percaya karena itu mukjizat. Tapi kalau mukjizatnya yang turun ke Rasulullah SAW, Al-Quran ini kita bisa melihat kemukjizatan itu dengan akal, ngerti nggak? Lewat bahasa, bahasa dan juga isinya. Makanya saya senang sekali belajar bahasa Arab karena ngerti bener ya insya Allah ya apa apa sok ngerti juga sih. Eh, kalau membaca Quran itu luar biasa sebenarnya kalau dari segi apa bahasa itu luar biasa. Kita bisa kayak zaman Musa itu melihat melihat sendiri apa laut dibelah gitu ya, membuka segala macam. Jadi kalau kita pakai akal kita dan pakai juga kemampuan bahasa, kita bisa melihat kayak
apa umat Nabi Musa lihat laut jelas. Jadi banyak sekali di dalam Quran yang luar biasa gitu. Ya, gitu. Terusnya ya, ini wa'id, bukan wa'id, wa'id. Apa lidahnya keluar sedikit. Wa'id kulna dua lil malaikati ikatis juduli adama fasajadu. Ini juga empat. Illa empat lagi iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setiap ada kaf, ada tak, itu kayak pecah itu loh. Tak, tak, baro. Ya, oke, siapa yang mau baca? Ana coba udah lama nggak baca nih. Ana bagus loh bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masya Allah. Oke, kalau ada wa'id bukan wa'idha. Kalau wa'id itu berarti apa sudah yang sudah lalu gitu ya. Ketika tapi yang ceritakannya sudah lalu. Wa'id kulna lil mal. Kulna Allah itu selalu kan Raufur Rahim ya. Membahasakan dirinya itu nah kami gitu ya. Wa'id kulna lil malaikati sujudu. Jadi waktu Allah tuh nyuruh malaikat untuk bersujud, ya ta? Adam fasajadu ila iblis. Mereka bersujud kecuali iblis. Mereka menolak, aba itu menolak. Mereka dan mereka menyombongkan diri. Makanya mereka termasuk orang yang kafir. Kafir karena kenapa disebut kafir di sini? Karena mereka udah lihat kan, udah lihat buktinya kan, tapi nggak mau. Makanya dipakai kata kafir. Kafir itu kafaro, cover bahasa Inggrisnya cover, cover dari bahasa Inggris itu banyak yang jadi Arab ternyata. Cover. Jadi kalau orang kita orang kafirun, orang kafir itu karena dia sebenarnya udah tahu Islam itu benar tapi dia nutupin. Ya. Wakulna ya ada muskun. Nah, di sini ini an-nya jelas karena di depannya huruf Falkin. Falkin itu ada empat, ada enam kan? Itu Hamzah ya. Hamzah sama H berat. H, A biasa, A sama H. Di sini Ain sama apa? Rin, rin, Ya. Terus kemudian ain, rin, ya sama di atas ini H sama Gha. hak, Ya kan? kok, Ya. H apa namanya? Nah, di sini depannya kalau kan jadi harus jelas ya. Jadi wakulna dua ya ada muskun anta. Nah, di sini bukan anta karena depannya bukan kalau kan jadi anta bukan anta wa zauzukal jannah. Ini kalau berhenti di sini pakai h berat tuh. Jannah. Kalau diteruskan janata. Wakula minha ini juga jelas sih. Minha karena ha ini hokin. Minha rogo ini juga rogo dan karena depannya ha di tengah ha iz, ya izhar. ya idhar. Eh, ya saya nggak pakai istilah yang canggih-canggih kan ini tadi bingung ini. Rogo Ya dan sekedar ya, pengenalan aja maksudnya. nanti nanti suatu saat saya ajarin yang tajwid Oh, yang benernya. ya. Ghadan haitsu syi'tuma ya ta. Jadi oke nanti ini oke dari awal ya. Kemudian Allah ke Adam Adam kamu tinggal sakana waskun kamu dan istri kamu Hawa di jannah ini. Ini jannah bukan nanti jannah ke kita itu tapi jannah itu kalau
tempat yang enak itu kalau di bahasa Arabnya itu jannah. Ya, wakula minha dan makanlah kamu di dalamnya itu. Ini berarti dua orang. Wakula minha dua. Rogodan haitsu syi'tuma. Jadi semua tuh waktu itu tuh semua tuh ada. Apa yang kamu mau ada tuh di situ. Tapi wala taqraba. Jangan dekati hadhihi syajarata fatakuna minal dhal. Jadi Allah tuh kalau melarang kayak wala taqrabuz zina. Ya, jadi Allah nggak melarang jangan kamu berbuat zina, tapi jangan mendekati zina. Ngerti nggak? Ini juga jangan dekatin itu. Ya, selalu gitu karena prinsipnya larangan Allah itu preventif, bukan detektif. Tahu nggak bedanya? Ya. Jadi Allah tuh selalu wanti-wanti supaya kita jauh dari yang jelek-jelek. Selalu jangan dekatin, dekatin aja nggak boleh. Ya, contohnya takrabuz zina itu apa? Contohnya apa? Jadi kayak lihat pornografi. Itu udah mendekati, itu udah nggak boleh. Bukan zinanya yang dilarang kan. Zinanya jelas jelek, tapi preventif karena prinsipnya itu preventif itu kan lebih bagus ya. Kayak kayak dokter bilang kamu jangan makan gula gitu. Bukan kamu kalau sudah kena gula baru kamu pakai suntik, pakai ini segala nggak. Tapi preventif semuanya. Ya. Abdul, kalau Tuhan memberi larangan untuk tidak mendekati atau memetik apa itu pohon kuldi ini sebetulnya backgroundnya apa ya? Memang ada sesuatu yang apa ya larangan keras atau memang ada maksud-maksud tertentu itu ya? Atau ada tafsirnya nggak yang khusus ini ya? Larangan sehingga akhirnya karena syahwat ya digoda sama iblis akhirnya eh, jatuh ke bumi ya. Ya. Ada ininya nggak ya backgroundnya itu ya? Ada sih. Tapi itu waktu itu kan pertama disinggung sama Yoyon ya. Waktu Allah menciptakan Adam itu kan tadi dikasih clue bahwa ini untuk khalifah di bumi. Artinya suatu saat Adam turun kan. Oh, Ya, berarti kan? skenario-nya udah dibuat Ya, begitu ya. betul. Ini jailun fil ardi khalifah. Wah, bagus, Ya. Yayan bisa ngelihat itu bagus sekali. Jadi Hmm. eh, saya sendiri sampai salah saya ngomong baru oh iya ya udah dikasih tahu memang. Jadi dan ini kenapa cuman sajarah apa cuman ya tanaman sebenarnya tanaman ya buah-buahan gitu kan ya. Kan kita tahu sendiri ya, badan kita itu kan di tanam ada jenis tanaman yang beracun kan. Ya kan? Bahkan kalau makan buah itu bisa mati ada kan? Ya, Adam Hmm. waktu diciptakan di jannah ini sempurna sekali. Bahkan dia nggak perlu pakai pakaian karena ada aurora, sampai ada keluar sinarnya itu. Sehingga dia nggak perlu pakai pakaian karena tertutup oleh sinar. Jadi saking sempurnanya, pure. Ngerti nggak? Jadi nggak ada penyakit, nggak ada ini. Jadi sebenarnya kita itu ya, badan kita itu kan luar biasa. Dari sains itu kita cuma make tubuh kita itu memakai 5% dari otak kita. 5%. Kalau kita pakai 100% itu bisa menggerakkan ini. Bisa bisa lebih luar biasa. Waktu cerita Nabi Sulaiman tuh minta apa namanya? Ars, minta apa singgasananya Ratu Balkis itu kan dipindahkan. Ngikutin nggak di Quran? Itu ada apa orangnya Nabi Sulaiman yang bisa mindahkan pakai pikiran aja langsung pindah ya. Jadi artinya waktu itu Adam tuh sempurna sekali. Tapi badan kita itu diciptakan untuk selalu menghindari kayak racun-racun gitu. Ya coba sekarang kalau apa namanya makanan yang beracun itu pasti terjadi sakit ya. Ya, Se- Nabi Adam itu jangan kamu makan itu. Penjelasannya adalah kamu makan itu kamu
rontok semua itu apa namanya perfection apa pakaianmu segala macam yang bikin kamu sempurna itu akan berkurang atau hilang justru ya tak? Tapi dilihat di sini kan kan ini soal makanan toh soal makanan yang sepele kan makanya nanti ceritanya di selanjutnya itu setan tuh dia ngomong apa dia ngomongnya ke Adam apa kalau kamu kenapa nggak boleh sama Tuhanmu karena kalau makan itu kamu nanti jadi kekal dibohongin di kekayaan kamu jadi kayak malaikat kekal segala macam ya toh dibohongin jadi nah nah kalau kita ngelihat Adam itu kayak anak kecil waktu itu artinya eh, innocent jadi dia nggak pernah tahu ada orang bohong gitu kan jadi dia nggak bisa membedakan bohong enggaknya dia percaya ada sama si iblis yang umurnya udah ribuan tahun ya dia makan itu jadi dibikin makanya kan di sini disebutkan fa'azzallahumma syaitanu. Azala itu memelesetkan, melintir, melesetkan. Jadi memang dibikin Allah dia situasinya tuh dia gampang gampang terjebak di situ di sajarah itu. Ini nggak? Ya, terus nanti diceritakan juga kan terus setelah makan itu dia jadi kayak telanjang gitu. Makanya terus waroka dan ambil apa daun-daun untuk bikin auratnya segala macam. Gimana? Oh, Jawab nggak? halo, Ah, ini. Halo, ada suara nggak sini? ya, ya, ya. Maka, monggo. Oh iya, saya ini sambil ngetes suara nih ada juga. Ya. Jadi saya terinspirasi dari tadi yang ditanyakan Nasruddin itu. Eh, pada saat eh, manusia belum pada saat manusia pertama diciptakan, ya Hmm. kan di sana kan baru baru ada malaikat sama jin ya. Ya. Nah, ya. Jadi eh, ada tes atau analogi nanti akan dianalogikan juga di sana kan ada semacam tes bahwa eh, ini tidak boleh gitu. Apakah dengan ada suatu tes apa namanya tes tes case ya tes case. Jadi satu kasus ya kasus di mana eh, maha pencipta itu Allah itu mengatakan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Tetapi tidak dikasih tahu apa-apanya gitu ya kan. Nah seperti itu. Nah, pada saat kita sudah di bumi ini, kan Al-Quran diturunkan ya. Nah, itu sama di bumi juga, waktu kita di bumi ini ada test case juga, gitu. Di dalam Al-Quran kan dikatakan misalnya tentang makanan, ya, ada seperti Al-Baqarah 173, ya, katakan di situ bahwa kita tidak tidak boleh makan babi, diharamkan makan babi, darah, bangkai, babi, bangkai, terus Alkohol. darah ya darah enggak di situ tidak belum alkohol di situ jadi hanya darah bangkai babi dan binatang disembelih tidak dengan nama Allah tidak Hmm. empat ya itu ada di situ nah itu test case juga karena tidak disebutin alasannya kan Hmm. seperti itu ya saya pikir jadi saya mungkin nih tolong dikoreksi jadi analogi tadi di dunia tadi di atas di surga anggaplah di surga tadi Hmm. sekarang di dunia kita dikasih test case juga yang tidak banyaklah test case-nya makanan kemudian juga tadi ada di apa Al-Maidah 90 kan seperti tadi yang hamar dan judi kan gitu kan tidak di detail juga kenapa hamar dan judi itu tidak boleh seperti itu kan juga test case juga karena itu apa tidak akan bisa tidak akan bisa secara sempurna kenapa begitu mungkin itu salah satu test case jadi dan juga yang lain-lainnya ya seperti misalnya tentang pernikahan ya ya nista sebagai macam itu kan uh, test case juga jadi disebutin dalam Al-Quran itu uh, sesuatu yang tidak tidak mungkin bisa dicerna atau tidak mungkin bisa dianalisa
penyebabnya secara sempurna oleh manusia gitu. Ya, Ah, menurut saya sih analoginya seperti itu ya. ya, ya. Mungkin. Ya, saya lihat di sini kita itu beruntung. Saya mau tanya yuk apa namanya? Di ayat pertama kan dia tadi kita baca ayat 34 atau berapa ya? Itu dikatakan bahwa manusia seolah-olah kan itu kan Adam seolah-olah kan dikasih ilmu ya, seolah-olah paling paling pintar di situ kan ya, Mhm, mhm, karena dikasih ilmu kan, dikasih di antara malaikat mhm, sama itu kan karena Adam yang disuruh mhm, seperti itu. mhm. Nah, eh, tetapi kan eh, mungkin tidak selamanya ya, tidak selamanya manusia itu lebih pintar daripada jin dan malaikat kan? Oke, oke. Ada dua ya tadi Karena, pertanyaan. ya, karena ini karena apa namanya? Karena eh, kalau kita anggaplah malaikat jin itu misalnya mempunyai tugas apa mempengaruhi manusia, itu kan berarti konsep itu kan harusnya lebih apa jin itu lebih pandai daripada yang akan diberi apa dipengaruhi gitu. Kalau dia tidak lebih pandai, ya pasti Hmm. seperti itu kira-kira. Oke, saya yang dua ini yang nomor dua yang saya jawab dulu ya. Lebih pandai apa? Iya, Lebih pandai bohongin, bukan pandai dalam managing. Ya, ada dua orang pandai, pandai bohongin. Nah itu setan tuh. Jadi tetap kalau kita definisi kecerdasan ya, itu kan solving problem kan, bukan bukan azalahuma. Jadi bukan melesatkan bohongin. Ya. Ada orang yang pandai kayak munafik segala dia pandai tapi pandai bohongin tapi dia untuk solving problem nggak ada nggak punya ya oke. kan? Setan pinter pinter bohongin memang dia kan berjanji bohong nanti akan menggoda dari kanan kiri depan belakang gitu kan ya kan? Memang dia diciptakan dia bukan dia sifatnya kayak gitu dia bukan bohongin nah kalau Adam itu selalu dia unggul sampai akhir-akhirat tuh kita itu unggul Iya. ya, dari kecerdasan yang luar biasa di kognitifnya itu. Jadi kognitif yang tadi ditanyakan Asin tuh ya. Kognitif itu kita bisa apa ya? eh kita bisa tahu maknanya makna. Jadi very deep apa pengertian apa manusia itu sangat dalam. Jadi bukan hanya sebatas apa permukaan tapi bisa ke dalam sampai sub ke segala macam. Ya itu satu. Yang kedua tadi yang menarik makanya saya bilang ini walaupun grup kita kecil nih ini Bapak Ibu ini berbobot ya. Saya lihat Yoyan pertanyaan bagus sekali. Tadi apa? Jadi ada template test case gitu ya. Yang kayak tadi nggak boleh makan tapi nggak dikasih tahu apa gitu kan. Ya toh? Makanya kan Allah selalu di dalam Quran apa beriman kepada Allah dan amal soleh kan gitu selalu gitu kan apa kenapa diawali dengan iman karena Allah bukan hanya larangan ya perintah juga gitu perintah itu Allah nggak ngasih tahu kamu sholat supaya kamu ini detail gitu nggak kan kamu apa namanya jangan makan buah ini nggak dijelaskan supaya kamu ini ya toh kamu jangan makan babi jangan makan ini nggak jelaskan karena Allah ingin kita pertama ya ingin kita itu mendekati agama itu dengan iman. Kalau enggak dengan kesombongan. Kalau selalu kenapa saya harus sholat? Jelaskan apa alasannya itu sombong kan? Gitu ya? Itu kalau kita nantang, kenapa sih saya harus sholat? Apa manfaatnya? Kenapa saya nggak boleh minum khamar selama nggak harus judi nggak boleh ini sekali itu. Itu ada sifat sombong yang Allah nggak suka ya. Dan kalau mau dijelaskan mungkin sholat itu nggak habis setahun dijelaskan juga rahmahnya sholat itu mungkin nggak akan habis-habis atau kenapa nggak boleh makan babi itu bukan hanya babi itu tapi mungkin nggak akan habis-habis jadi nggak ada waktu ya nggak ada waktu dan nggak ada manfaatnya jadi
akhirnya dikembalikan karena banyak apa? Banyak hal yang kita tuh gaib, kita nggak tahu. Kayak waktu pertama saya ngaji di sini kan saya kasih tahu kan, kenapa kita itu di encourage untuk yuk minuna bil gaib. Karena faktanya di dunia ini kita cuma hanya 400 nano kan. Apa yang kita lihat di gelombang yang ada di sini, Mejingku hibini yang merah kuning jingga hijau biru gunung itu spektrum yang kita lihat gini. Padahal di luarnya kan kita nggak bisa lihat. Padahal ada ini. Artinya Allah tuh mengingatkan kita bahwa kita itu terbatas. Makanya kalau disuruh ini itu dilarang atau disuruh itu sami'na wa ata'na karena berdasarkan iman pada Allah. Gitu ya. Jadi selalu kayak juga ini wala apa wala taqraba hadhihi sajarata. Jangan dekatin ini. Allah nggak jelasin kenapa. Karena terlalu banyak yang kalau dijelasin kan. Dan Allah apa encourage supaya Adam itu pakai iman ya. Kalau Allah yang berkata begitu pasti benar ada alasannya gitu. Itu adalah sifat kita sebagai orang Muslim. Kalau kalau Yahudi itu beda kan. Yahudi itu selalu ngengkel, selalu ngeyel. Disuruh nyembelih apa sapi, nanya warnanya apa, hakikatnya apa, segala macam. Gitu ya. Sok tahu. Karena sifatnya dari sifat sombong. Kalau orang Islam diajarin untuk sami'na wa ata'na eh, apa iman pada Allah, percaya bahwa Allah itu maha bijaksana. Kalau oh, orang tua bijaksana ada kalau nyuruh anaknya kan pasti ada anehnya. Bukan kalau anak kurang ajar, kenapa harus begini harus begitu kan ke orang tua. Tapi kalau anak yang baik dia jalani pasti kalau bapak ibu ngomong begini pasti ini baik buat aku. Pendekatannya seperti itu ya Yon. Ya. Jadi di dalam perintah dan di dalam larangan itu Allah tidak menyebutkan kenapa. Kadang-kadang disebutkan, tapi tidak semuanya supaya kita itu dalam menjalankan itu karena Allah. Begitu ya. Boleh. Satu Gimana? lagi, Ah, satu lagi yang ayat yang terakhir ya kalau nggak salah wa idkulna lil malaika ya. Nah, eh, itu mungkin ini sebetulnya tidak harus ditanyakan, tapi eh, saya sih mungkin ada idenya. Kenapa hanya wa idkulna lil malaika? Tapi kenyataannya kan di sini hanya seolah-olah ketika memerintahkan malaikat kan atau bicara kepada malaikat kan tidak kepada iblis. iblis Ah, ya tapi di situ fasajadu ila iblis kan. Nah, kenapa nggak disebutin misalnya wa id qala lil malaikati wa Tiba iblis kan. iblis. Ah, tapi nggak maksudnya ini tidak harus dipertanyakan tapi mungkin artinya seperti itu tapi mungkin ada kenapa tidak disebutin di sini iblisnya Ah, gitu. ya, ini ini udah ke bahasa. Jadi ada udah ada yang nanya itu. Tapi dari guru bahasa saya. Jadi bahasa Arab itu begini. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Apa kalau ini kenapa kok nggak apa malaikat dan iblis disebutkan gitu kan? Jadi di Jadi dalam bahasa Arab itu objek itu tidak harus menyebutkan malaikat iblis gitu. Jadi dia bisa mencampurkan antara iblis, anu segala macam dalam satu domain gitu. Kalau ini harus harus pendekatan dari bahasa ini. Jadi sebenarnya kalau malaikat itu termasuk semuanya. Jadi malaikat itu hanya representatif karena tadi yang nanyain, yang ngengkel itu kan malaikat ya. Sementara iblis diam aja kan. Tapi addressnya itu sebenarnya ke objek, ke ke peserta di situ. Nah, kebetulan kan sebenarnya ada jin juga kan. Iblis itu kan salah satu dari jenis jin kan. Ya, jin itu kan udah hidup juga, udah diciptakan juga. Jadi iblis itu nggak sendirian, tuh malaikat itu juga bukan sendirian satu orang itu, ada grup. Tapi di dalam bahasa khususnya di Al-Quran itu dia nggak bertele-tele itu. Makanya benar pertanyaan itu peka sekali. Jadi ya Yan, eh,
kalau sempat belajar bahasa Arab tuh lebih asik nanti. Karena banyak hal-hal seperti ini yang timbul, loh kok kenapa begini gitu kan. Itu dari sifat bahasa Arab yang begitu. Ya, Ya jadi itu yang lain. Arab itu Oke. objek, objek tidak harus, jadi bisa mencampur malaikat, iblis, apa rumah, ini bisa dicampur jadi satu. Jadi gitu. Jadi artinya peserta di situ dan ingat ya, Quran ini bukan buku cerita, bukan buku data, bukan buku Hmm. kronologi, tapi ini adalah apa ya, metafor untuk sebagai petunjuk kan. Jadi tidak ada kewajiban Allah untuk menjelaskan semuanya. Kayak kayak waktu itu ya tanya, kenapa sholat itu nggak dijelaskan ini 4 rakaat, ini ruko, sujud. Karena kalau dijelaskan itu bisa bukan hanya 30 juz, mungkin 30.000 juz nggak cukup. Kalau Hmm. semua dijelaskan ya. Sekarang kalau dijelaskan sholat ya, harus takbiratul ikhram, ruko, sujud nanti penjelasannya gimana nih? Ngangkat sampai di mana? Sampai di kuping, ruko sampai bagaimana? Itu nggak habis-habis kan? Ya jadi eh, Quran harus dilihat dari segi metafor gitu. Tapi pertanyaannya anu sekali apa? Kritis sekali, bagus sekali. Jadi kalau guru saya bilang itu dari bahasa. Bahasa. Bahasa Arab itu memang begitu. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak kita terusin ya, atau udah jam 10 ya. Oke, sebenarnya saya mau mau ngupas yang saya kirim ini ya, atau penutupnya ini aja ya. Tapi belum selesai ya soal soal ria ya. Soal ria itu belum selesai sebenarnya. Tapi sebagai penutup untuk oleh-oleh ya. Ini ada yang saya kirim, ada yang udah baca belum? Jadi ini checklistnya supaya kita bisa lepas dari ria ya. Jadi sebelum, saat, dan setelah beramal ya. Jadi sebelum beramal tuh kita tanya hati dulu. Ya, kalau tidak ada yang melihat, masihkah saya mau melakukannya? Ya misalkan saya kan tahajud misalkan ya, gampangnya ya. Ya. Wah kalau malam-malam jam 3 bangun, wah ini nggak ada yang lihat nih, ngapain saya tahajud, tidur lagi aja, gitu kan? Nah itu kalau sifatnya mau pamer. Tapi kalau kalau memang ini karena Allah, oh ya ngantuk-ngantuk segala macam, nggak ada yang lihat, nggak ada yang denger, tahajud aja. Itu, nah makanya di salah satu dari obat anti riya itu adalah tahajud atau sedekah yang sembunyi gitu. Itu untuk latihan kita supaya jauh dari ria. Terus nomor 2, luruskan niat. Jadi selalu saya kalau sebelum tahajud itu ah, selalu apa, membaca kayak gitu. Kemudian juga mohon supaya diberi apa, diberi imbalan lah gitu ke Allah gitu. Terus kemudian baca doa ini yang agak panjang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan aku mohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Ya, ya ini kalau bisa dipraktekannya sekali lagi ya, kita ini dalam masa-masa training ya. Jangan terus apa, kepingin semua yang 25 itu kita selesai gitu aja. Harus ada bekasnya lah ke kita. Jadi saya harapkan ini di dalam keadaan training itu kan dipraktekkan semuanya ini. Kemudian waktu saat beramal juga ingat Allah melihat hati bukan tampilan luar ya toh. Jadi kalau kita ngerjakan itu kita benar-benar ikhlas. Terus jangan pedulikan komentar orang, fokus pada kualitas amal. Kemudian jika mau muncul rasa ingin puji segera istighfar. Oke, Juha, tolong yang terakhir ini dijelaskan. Saya capek ngomong. Yang mana Mas? Yang ini Setelah setelah beramal. beramal nih. Setelah beramal, jangan ceritakan amal kecuali ada maslahat, misalnya mendidik anak atau dakwah. Ya contohnya kan kayak saya Ya, saya ngomong tahajud tahajud.
Ya, moga-moga niat saya bukan pamer ya. Kalau anak kamu ke keluarga, ke saudara, ke teman saya ngomong begitu tuh, insya Allah maksud saya masih murni. Jadi saya pengen berdakwah karena saya bilang selalu ke mereka kalau di Quran itu disebutkan tahajudlah kamu supaya kamu nanti dibangkitkan maqam mahmuda kan, tempat yang terpuji. Bayangkan kita nanti di akhirat tempat terpuji kan seneng ya. Nah, itu maksud saya sih dakwah untuk ngasih tahu begitu gitu. Nah, tapi kalau Hmm, maksud saya wah, kemudian supaya hebat dia pilih hebat itu udah ria itu, ya ta. Jadi setelah itu sirik, sirik kecil berarti. ya coba contoh yang lain apa coba bukan tahajud berkali sekarang tahajud kita singkirkan deh. Coba yang lain apa? Amal yang lain yang jadi intinya pertama apa tadi Pak Juha Intinya gimana? Jangan menceritakan amal kecuali yang ya ta kedua, ya kecuali kecuali ada maslahat, misalnya mendidik anak atau dakwah. Tapi sebetulnya ini juga kalau sudah ada itu apa niat untuk oh ini kan supaya apa namanya itu ya eh, dakwah misalnya atau memberi penekanan supaya memancing orang supaya ikut ikut beribadah juga tidak hmm, ada niat itu pun juga saya kira juga dikhawatirkan akan apa namanya itu bisa bisa terjerumus juga. Jadi hmm, harus hati-hati juga. Kalau sudah niat karena Allah, ya sudah. Kita ya niatnya karena Allah. Jadi jangan ada apa namanya niat-niat lain yang hmm, menjurus ke urusan manusia begitu. Itu betul. mungkin maksudnya ya. Ya, mungkin saya tambahin di sini. Tapi dakwah itu justru dianjurkan kan di surat Wal Asr itu ya. Dakwah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi nggak ada salahnya sih. Tapi memang semua tuh nggak boleh berlebihan kan. Ya itu ada waktu-waktunya. Tapi Hmm. kalau nggak ada dakwah, kita nggak tahu eh, contohnya atau saya bilang kan saya begini karena saya lihat guru saya ngomong bahwa kayak Imam Ghazali, Ibnu Sina, mereka tuh juga mengerjakan hal-hal yang luar biasa kan. Jadi kayak terus dianjurkan di Quran bahwa fastabiqul khairat tahu. Tahu Hmm. fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, ya dah. Jadi kalau kita lihat wah orang ini kok bisa begitu. Oh, wah, dia bisa uh, berbuat luar biasa untuk agama ini. Why not? Gitu ya. Nah, jadi tapi kalau berlebihan semua yang berlebihan itu nggak bagus. Tapi sebaiknya juga kita ada niat untuk dakwah. Kalau enggak coba begini. Kalau enggak kita semua ini orang Indonesia itu enggak jadi Islam loh. Karena ada orang dari Gujarat dari mana yang datang ke Indonesia spend their life untuk di ini ngajarin Islam. Itu dakwah akhirnya kita jadi orang Islam. Ngerti nggak? Jadi dakwah itu sangat penting kayak bapak-bapak ibu ini di sini ngaji ini disampaikan ke keluarga, ke teman itu dakwah, itu perintah loh. Dakwah itu perintah. Yang tidak diminta dari kita adalah mengislamkan, memberi petunjuk ke orang yang kita dakwahi. Itu bukan authority kita, tapi dakwah sendiri itu diwajibkan Allah. Ngerti nggak? Ya, jadi tapi Hmm. sekali lagi nggak boleh berlebihan. Jadi boleh sharing karena kita dalam kurun fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, monggo terusin Pak Juha. Yang kedua, ucapkanlah Alhamdulillah semua karena taufik Allah. Ini apa nih anunya? Meng- meng- jadi Eh, membuat kita humble. Ngerti nggak? Kalau enggak, hmm, kalau enggak, kalau kita mencapai ya, kita ngomong, wah, aku belajar, aku begini, aku jadi sukses gitu kan. Kalau kita enggak, alhamdulillah, alhamdulillah itu kan mengembalikan kesuksesan kita kepada Allah kan. Ngerti nggak? Jadi artinya recognize bahwa ini hasil karena apa pertolongan Allah. Itu alhamdulillah itu isinya begitu.
Semua yang saya kerjakan ini karena ma yumsikuhunna ila rahman kan jadi karena disupport Allah, difasilitasin Allah. Jadi karena taufik itu fasilitas. Karena difasilitasi Allah. Tapi kalau kita nggak ngomong begini, akhirnya kita klaim bahwa itu kesuksesan karena aku pinter, karena aku hebat. Itu bikin jadi sombong kan. Jadi Alhamdulillah itu menghambelkan kita. Dan juga faktanya begitu. Faktanya itu kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berbuat ini itu, tapi Allah yang facilitate, yang taufik, yang bikin itu bisa tercapai. Begitu. Jadi enak jadi orang Islam itu enak kok. Jadi orang Islam itu kita tuh kalau guru saya bilang himma. Orang Islam tuh harus punya himma. Himma itu excellence. Jadi selalu pengen jadi paling nomor satu. Cream of the cream. Ngerti nggak? Himma. Hmm. Makanya di dalam orang yang Islam yang itu biasanya dia tuh menonjol di di lingkungannya karena kita punya sifat himma. Tapi dengan setelah mencapai sesuatu selalu alhamdulillah, semua karena Allah. Itu kita sendiri di dalam kita hati kita dijaga untuk humble. Tapi kalau enggak, banyak orang yang hebat, excellent tapi dia nggak Islam jadi akhirnya jadi sombong kayak orang-orang Israel itu. Dia kan mencapai yang dunia jadi sombong. Ya dah, kalau Islam nggak begitu. Alhamdulillah, ini karena Allah. Humble kita jadi humble. Begitu. Tapi tetap himaknya, tetap excellensinya tetap begitu. Monggo terusin. Kemudian yang ketiga, lupakan amal itu, jangan menunggu ucapan terima kasih atau pujian. Ya. Jadi di dalam beramal itu kita sama sekali kita tidak mengharapkan thanking ucapan atau pujian wah. Gitu. Karena Allah karena apa? Kalau kalau saya ke nanya diri saya, pujian atau terima kasih dari Allah tuh ada dan luar biasa. Allah sendiri mengiming-iming itu. Kamu beramal soleh nanti kau kasih ini kasih itu. Bahkan pujian kayak kayak watahajud ya ta. Nanti kamu akan aku bangkitkan menjadi mulia ya ta, kedudukan yang mulia itu kan pujian dan luar biasa. Jadi kalau kita mengharapkan ke manusia itu apa coba? Kita dapat apa? Ngerti nggak ada nggak berjanji bahasa Jawa ini nggak berjanji. Ngerti nggak? Jadi bodoh sekali orang kalau mengharapkan pujian dan terima kasih. Oh, terima kasih ya. What what for? Apa sih ini? Tapi kalau terima kasih dari Allah dan pujian dari Allah dan itu Allah menjanjikan itu luar biasa. Jadi kita kita itu diajarin untuk jadi pinter gitu loh dalam hidup ini. Pinter dalam menyikapi, pinter dalam ini. Jadi kalau kita menunggu ucapan terima kasih dari Allah dan pujian dari Allah itu valid dan itu yang ini dan itu yang hak dan yang luar biasa. Karena kalau Allah ya kan disebutkan di Quran. Kalau Allah udah suka seseorang, ya toh, udah deh. Orang itu mau apa aja diberi Allah. Diijabahi, diberi taufik, hidupnya gampang begitu. Makanya itu kita itu berlomba-lomba untuk apa ya? eh kayak usah nggak saukat nggak ada ya. Kalau saya mau ledek ke saukat, jadi kalau dia deketin cewek itu harus baik-baik gitu kan. Kita kalau mau deketin Allah juga harus baik-baik seperti itu. Jadi kalau beramal itu kita menunggu ucapan terima kasih dari Allah dan pujian dari Allah bukan dari manusia. Ya secara logika juga apa sih manusia itu dari apa? Bisa ngasih apa gitu. Oke, monggo terusin. Kemudian yang terakhir, ingat kematian, hanya Allah yang menilai, bukan manusia. Ya, betul. Ini Jadi, kan kalau Rasul. ini memang setuju. Kalau yang sebelumnya tadi mungkin kalau bisa ditambahkan, sebetulnya eh, kita merasakan ibadah kita masih kurang atau belum sempurna. Jadi apa ya, untuk menghindari saja sebetulnya keinginan untuk dipuji,
atau memuji diri sendiri lah, atau mengharapkan pujian orang lain. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna atau sudah itu dikhawatirkan, gitu ya, dikhawatirkan bisa menjadi pintu masuk riya itu tadi. Tetapi kalau kita merasakan ibadah kita itu, misalnya, wah Bapak ini ya ibadahnya ini ditahajud, kita menolak itu, artinya kita masih sangat kurang gitu. Nah, itu mungkin akan lebih baik sikap yang seperti itu daripada kita menyatakan bahwa kita sudah atau saya ini sudah sempurna seperti saya ini ya. Itu sudah menjurus yang bisa menjadi pintu masuk riya. Nah, gitu. Terus yang lain-lain saya kira ya istighfar, saya kira sudah disebutkan Mas Yulianto kan di atas tadi. Betul, betul, betul. Itu Ya, jadi kayak yang ingat akan mati itu Rasulullah SAW itu mengingatkan kan jadi apa ingat Rasulullah bahasanya begini, ingat sesuatu yang menghancurkan apa ya, menghancurkan semuanya jadi mati. Yaitu orang lagi sukses kayak Trump misalkan, lagi sukses dipuji, powerful, kemudian mati, yaitu hilang semuanya itu. Hilang ya. semuanya itu kan. Jadi kalau kalau Trump ingat mati itu dia nggak sombong kayak gitu, ngerti nggak? Ya toh? Padahal mati itu anytime, any place, ya toh? Jadi kalau sudah mati semua kembali ke Allah. Jadi hanya Allah yang menilai. Jadi artinya kalau Allah yang menghakimi nanti kita gimana. Makanya kalau kita ingat mati itu kita hati-hati dalam beramal dari ini. Sekali lagi, ria itu kan minta pujian manusia. Kalau kita kan pakai logika aja, apa sih keuntungannya mengharapkan mendapat pujian atau terima kasih dari manusia? Kan kan nggak apa namanya, nggak ada artinya kan, ya toh? Nggak ada artinya, nggak ada ininya. Jadi begitu. Jadi terus kemudian prinsip sederhana terakhir itu coba apa, Pak Juha? Yang terakhir prinsip sederhana amal kecil yang ikhlas lebih berat timbangannya daripada amal besar yang tercemar ya. Ya, iya toh, iya toh. Kita ngasih 100.000, ya toh, 50.000 ikhlas. Orangnya yang kita kasih seneng daripada yang gede miliar tapi dari pertama dari korupsi, kedua ini untuk supaya dipilih jadi ketua DPR lagi nggak tahu sebagainya kayak gitu. Itu nggak ada artinya. Di akhirat malah jadi beban nanti gitu. Jadi sebenarnya jadi orang Islam tuh kita diajarin tuh sederhana tapi mantep gitu loh. Mantep, ya dah. Enak hidup kalau kita nanti ya insya Allah selesai 25 ini hidup sebagai orang Islam tuh enak sekali. Di dalam di luar tuh enak gitu. Dan janji Allah kalau kita udah posisi begitu semua jadi mudah. Nanti surat At-Talaq tuh ya kata. Kalau kita kan janji Allah kalau kita takwa itu kita selalu diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Tahu itu ada ayatnya itu kan. Yang menarik di situ adalah kata-kata dibeli jalan keluar. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu selalu ada masalah. Karena kan janjinya bukan kamu nggak ada masalah, nggak kan? Kamu diberi jalan keluar. Artinya Allah tahu bahwa orang ini banyak cobaan. Maksudnya banyak masalah. Jangan klaim kalau aku sudah bertakwa, aku nggak ada masalah. Itu bukan orang bertakwa. Janji Allah diberi artinya kita selalu mendapat tantangan, dapat cobaan, tapi selalu diberi jalan keluar dan tidak disangka-sangka. Artinya secara quality itu apa namanya sesuatu yang luar biasa. Ya, toh? Jadi coba lihat orang takwa itu yang orang Islam yang takwa itu hidupnya enak sekali. Walaupun orang dari luar lihat rekoso gitu, rekoso karena banyak challenge. Tapi di dalam dia itu
Enak karena dia selalu diawasi Allah dan diberi jalan keluar terus. Dan yang tidak disangka-sangka. Sesuatu yang disangka kan Hmm. biasa kan. Tapi kalau yang disangka itu kan bikin kita seneng lah. Itu Allah sampai sampai segitunya loh Allah itu. Sampai segitunya. Hmm. Jadi coba sekarang eh, kalau kita nggak berusaha untuk menjadi orang takwa yang baik, yang hati bersih, itu bodoh karena luar biasa. Di dunia aja kita udah luar biasa loh dalam hidup, apalagi nanti di akhirat. Ya, toh? Jadi saya harapkan dalam mempelajari penyakit yang 25 ini kita sangat serius. Kalau saya kasih checklist ini, saya sendiri untuk saya sendiri itu diamalkan benar. Ingat dalam training itu kita harus jalankan ya, supaya biasa kita. Ini dari yang mudah dulu ya. Ya ini dipelajari. Kalau perlu kayak yang di print, ditaruh di kamar gitu kan. Nanti gitu. Dan ini belum selesai ya nanti sebenarnya Ria itu masih banyak yang ini minggu depan kita pelajari lagi gitu. Ada pertanyaan? Kang Tony ada di sini nih. Kang Tony Wardani ada pertanyaan? Boleh nggak ya loh? Ada saya udah ya tapi terlambat katanya. Saya baru masuk sekalian Monggo, monggo. seperempat 20 menit yang lalu ya. Saya tuh nunggu Enggak saya Kang Tony, karena ada ide baru gitu kan. Coba monggo. ah, enggak saya itu dengarin dulu lah nanti belum ini belum ada ide Menyimak, lagi menyimak, menyimak. menyimak dulu. Oh enggak, Itu belum ada ya. yang terakhir, Monggo. Ustadz, Ya, Hmm. ingat kematian hanya Allah yang menilai, bukan manusia. Itu kan ada hadis itu ya, yang orang yang cerdas adalah orang yang ingat akan kematian. Kata-katanya bagus mana itu dengan cerdas? ya, ya. eh, Definisi cerdas tuh apa tuh? Cerdas tuh kan berarti kan tahu kan, ya tahu manfaatnya kan. Ya, toh? Diingat dulu ya. Ya, dari ingat itu coba sekarang gampangnya. Donald Trump, Donald Trump ya. Kalau dia ingat dia mati, dia nggak kayak gitu loh. Ngerti nggak? Dia nggak kayak gitu loh. Dia akan hati-hati, dia nggak sombong, luar biasa yang kayak gitulah. Ini ukuran Islam tuh dia udah. Ya, toh? Kalau dia ingat aja mati, wah aku bisa mati ya. Nanti harus apa nama responsible apa accountable segala macam. Hati-hati dia. Nanti nggak? Jadi itu kan cerdas tuh. Makanya kan di dalam Quran selalu ke orang kafir, orang munafik itu sufaha. Tahu sufaha? Sufaha itu bodoh, nggak Betul. cerdas. Karena Oh, mereka nggak ingat mati, nggak segala macam. Itu ya. didefinisikan Allah itu bodoh, sufaha, bodoh. Jadi alhamdulillah ya kita kita ini sebagai orang Islam yang sederhana ini kita tuh dianggap Allah tuh cerdas, dianggap Allah tuh bukan sufaha. Ngerti nggak? Kita Ya. ulul albab, orang yang suka berpikir, ulul albab. Gitu. Ya. Masya Allah. Jadi kita bersyukurlah jadi orang Islam. Makanya dianjurkan Allah kan tadabur. Jadi disuruh kalau Quran itu tadabur tahu tadabur. Ya. Ya, apa namanya? Mempelajari untuk diamalkan. Ya, drill down. Jadi apa namanya bahasa tadabur itu apa sih? Pokoknya belajar yang serius sampai Ya. dalam sekali itu tadabur. Tapi untuk diamalkan juga. Ya, jangan untuk amal juga ya tadabur. Itu diperintahkan Allah loh. Makanya belajar Quran yang serius. Quran itu luar biasa dari bahasanya dari ini. Saya sebutkan tadi kan kita tuh beruntung. Quran itu adalah mukjizat, tapi bukan bisa dilihat mukjizatnya dari mata kayak tadi Nabi Musa belah laut. Kita bisa lihat sendiri kan. Tapi Quran itu bisa dilihat mukjizatnya dari akal, dari hati. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada eh, umat Islam melalui Rasulullah SAW itu hanya bisa dilihat mukjizatnya dari akal dan dari hati. Nggak dari mata, nggak dari telinga.
Walaupun kita dengar dari telinga ya, dari suara bacaan Quran aja ini, tapi kalau kita melihat dari ya apa namanya, dari tata bahasanya, dari ininya itu luar biasa. Makanya saya itu senang belajar bahasa Arab karena bisa lihat setiap kata-kata di Quran tuh luar biasa. Kayak tadi saya jelaskan soal ya apa kuntum itu tadi ya. Begitu. Ada pertanyaan? Ada jawaban? Ina, kok diem aja nih? Tadi terlihat sebentar videonya. Ada Boleh, kalau Ina? nggak ada Ina, Ya boleh monggo, saya monggo, sedikit. Kang Neoyon. Iya, iya. Saya melihat ini, saya salut nih, bagus nih, top nih, top. Yang checklist harian ini bagus ya. Ya, Mhm. jadi ada sebelum, saat, saatnya, dan setelahnya itu bagus checklistnya. Ya, bagus. Nah, saya punya pertanyaan yang lain, boleh? Yuk. Oh, monggo, monggo. Ada kembali tadi kan ada salah satu yang dicontohkan itu tahajud, tahajud ya. Mhm. Nah, tentang waktunya itu ya. Waktunya itu kan yang saya tahu kan ada di Al-Isra 79 sama di Al-Mujamil ya. Mhm. Nah, apakah ada surat lain ya yang menentukan waktunya kapan gitu tahajud itu? Ya di Muzamil itu kan. Ya Muzamil Mujamil sama Al-Isra ya misalnya ya. ya. Tetapi di Al-Mujamil itu kan saya lihat secara sepintas ya. Itu kan Ya. sepintas itu kan sebentar di Mujamil itu sebentar. Harus dilihat lagi. Saya apal tuh Eh, kan kumilaila ila ya, qalila nisfahu an gitu. Jadi disebutkan di situ kan sebagian sebagian sedikit dari malam ya. Banyak yang terus ngitung jam 2 jam 3. Tapi ya, ya. yang penting tahajud itu artinya apa? Tahajud itu apa? Tahajud itu bangun, bangun dari tidur ya tahajud. Jadi bukan harus ya. Tahajud itu intinya kamu dalam keadaan tidur kamu bangun, bukan terus begadang. Nah, itu enggak ada tidurnya kan. Dan selalu Quran itu kan ke orang yang normal wajar lah. Habis habis namanya habis makan siang, habis isya segala macam. Katakanlah jam 10 kalau di Indonesia, kalau di sini jam 12 itu ya tidur. Ya kan tidur kan. Kemudian setelah enak-enaknya tidur tuh bangun pakai alarm, kalau saya pakai alarm. Kalau subuhnya jam di sini jam 5 ya. Ya, jadi jam 3 lah, jam 2 jam sebelum bangun. Terus 2 jam tahajud ya gitu. Tapi disebut di situ kan eh, ya bangun dari sedikit, kalau orang bilang sepertiga malam terakhir atau gimana gitu. Itu yang ditanyakan bukan? Iya, iya, iya. Jadi bangun ya. Memang di Bangun, ayat kedua kumilaila ila ila qad kum ya. Jadi kum dulu bangun ya. ya kum milaila kum Kumilaila ya kum kum laila, bangun 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 di tengah malam gitu, kum laila ila qalila. Laila ila qalila maksudnya di akhir-akhir malam itu bangun. Jadi bukan begadang enggak. Terus ada tahajud nanti habis sisa enggak ada tuh. Yang dimaksud dengan separuh malam itu kira-kira jam berapa? Nah, justru itu kan. Itu kalau sekarang kita punya jam kan. Zaman Rasulullah kan nggak ada jam kan. Mungkin kalau dari di Indonesia kan jam 6 mulai malam, jadi jam jam 6 lagi mungkin jam 12 malam ya. Oh, bukan juga sih. Sekarang eh, kalau kalau secara logika kan tidur jam berapa? Kalau Yawan tidur jam berapa? Yawan tidur jam berapa? Jam 10, Ya, rata-rata jam 11 lah ya. Ya, jam 11, 11. jam 11. Iya, ya. Subuh jam berapa? Subuh kalau di Indonesia itu sekitar jam setengah 5. Nah, Setengah 5. Taruhlah jam 4 lah ya, biar gampang. 11 sampai jam 4 itu berapa jam kan? Jadi 5 jam kan? hmm, hmm. Ya toh? Jadi 2,5 jam dari jam 11. Ya toh? Jam setengah 2. Jam 2. Ya, di sini di Al-Mujamil itu dikatakan bahwa jadi ada alternatif ya. Jadi separuh
separuhnya, artinya berarti kira-kira anggaplah kalau tadi ini separuhnya, Jam enam. atau kurang sedikit. Jadi kalau misalnya tadi jam 12, kurang sedikit kan mungkin jam 11. Bukan jam Atau 12 ya. lebih dari seperdua itu. Ya. Ya kan, jadi ada tiga alternatif itu. Jadi separuh, kurang sedikit dari separuh, atau 2/3 lebih dari 2/3 dari itu. Kira-kira lah gitu. Ya. Kalau pendekatan Terus saya ada alternatif atau gimana di situ? Kalau pendekatan saya begini, yang disebut malam tadi bukan dari jam 6 ini kan ukurannya bukan matahari kan, ukurannya kita kan, malam buat kita kan. Jadi makanya saya tanya tadi tidurnya jam berapa? Karena kalau habis Isya itu kan masih banyak activity. Kalau saya nggak anggap itu sebagai malam yang disebut di situ. Karena di situ ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu apa? Orang yang berselimut. Artinya Hmm. orang yang dalam keadaan tidur kan. Jadi ini konteksnya tidur. Jadi harus dihitung dari awal tidur sama akhir tidur. Nolnya itu awal tidur ya. Ya, awal tidur. Makanya saya tanya jam berapa tidur. Karena ayat ini untuk muzammil, bukan untuk ya ayuhan nas. Ya dah, ya awal muzammil, tidur. Ya orang yang lagi tidur. Tidurnya jam berapa mulai? Jam 11. Bangun harus subuh kan, bangun kan. Jadi subuh katakanlah jam 4, tidur jam 11. Jadi Iya. 5 jam kan. Jadi bukan itu dari matahari terbenam ini enggak, tapi dari situ. Jadi Jadi pertengahannya sisa sisa terakhir Anda tidur, misalnya 11 misalnya. Sisa sampai subuh itu berarti kan 4:30 ditambah 1 jam lagi kan, ya kan? 4:30 jadi 5:30 bagi 3 sudah ya, dua, ya, kira-kira kurang lebih dua jam terakhir sebelum subuh itu yang namanya sepertiga dari ya, remaining remaining apa nama hours sebelum fajar ya, ya. dibagi 3. Jadi kan setengah atau Ya, kurangnya setengah oke. atau sepertiga gitu kan. Jadi antara Oke, jam mana 2 dan waktu itu oke. Tapi tadi apa yang berarti kan tadi ada titik nolnya ya tapi gini Yul, eh, kita kan di dalam bulan puasa itu kita diajari apa diberi seolah-olah diberi apa contoh untuk sholat mudahan malam, apa namanya, sholat apa namanya, sholat apa Lanjut. namanya? Sholat itu sholat kan apa, Tarawih, tarawih. 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 Nah, kalau saya melihat kan itu tarawih itu salah satu contoh salat tahajud lah ya. Kalau saya ya mengatakan bahwa itu salah satu contoh salat tahajud. Hmm. Nah, itu artinya di luar tadi itu Yul berarti kan. Kalau gitu kalau nolnya tadi misalnya saya jam 11 gitu kan. Berarti ini kan kalau misalnya tarawih kan di sekitar jam 8 lah ya. Setengah 8 ya. Seperti Ya, itu. Jadi di luar waktu itu gitu loh. Padahal ya. saya menganggap bahwa tarawih itu adalah salah satu sholat tahajud gitu. Itu kan sebenarnya Umar yang mempublikasikan kan. Jadi Mm-mm. itu sebenarnya untuk latihan. Jadi Umar itu kan pendidik juga ya. Dia untuk ngelatih orang itu sholat malam gitu kan. Makanya bukan disebut tahajud di situ kan, tarawih kan. Ya dah. Mm-mm. Tapi kalau di sini itu ada namanya sholatul lail. Setelah itu orang kembali lagi ke masjid jam setengah 2 untuk sholatul lail. Biasanya sedikit gitu. Nah itu tahajud. Di situ enggak. Kalau di sini begitu. Jadi setelah tahajud, Mm-mm. setelah tarawih jam 11 pada pulang, nanti jam 2 ada lagi pada datang untuk sholatul lail yaitu sholat tahajud itu. Ya, jadi kalau tarawih itu bukan tahajud, tapi kan di dalam Ramadan itu banyak beramal ya. Terus sholat bersama-sama. Sebenarnya kan yang dicontohi Rasulullah itu Rasulullah sendiri waktu sholat tarawih ya di masjid banyak ngikut. Akhirnya Rasulullah ke rumah karena Rasul takut itu jadi wajib dan jadi jamaah gitu kan. Tapi terus dilembagakan oleh Umar supaya untuk mendidik gitu. Tapi itu bukan tahajud. Amalan Mm-mm. yang banyak sholat di situ kan 20 rakaat segala macam. Itu amalan luar biasa di dalam Ramadan itu amalan luar biasa. Tapi kalau mau tahajud ada namanya sholatul lail yang disebutkan orang gitu gitu. Tapi tahajud definisinya adalah tahajud, bangun
Ya namanya disebut tahajud, dari bangun dari tidur. Makanya ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu amin kusmin. Ya seperti itu kan. Gitu. Jadi hitungannya itu dari tidur tadi jam 11 sampai jam 4 setengah 5. Jadi kalau di Yang Indonesia, yang ditanya tadi hitungan tahajud atau gimana? Saya masih belum nangkap tadi. Iya, iya. Jadi Yang gini, saya menganggap bahwa dari Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, apa? Sorry, iya itu ya. Ya. makam. Sebentar. Mhm. Sebentar. Al-Isra. Jadi saya menganggap bahwa tarawih itu, tarawih itu adalah tahajud. oh, Ya. Tetapi kadarnya kan kalau misalnya kita mempunyai apa ya, kalau pelajaran mah atau ini mah ada kadarnya, ada apa namanya, bobot. bobotnya gitu ya, Ya. ya kan? Kan gini kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak katanya. Mhm. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud Mhm. sebagai tambahan dari kamu. Jadi ini memang tidak dirinci di sini, Mhm. tidak dirinci. Jadi malam itu, definisi malam itu ya malam lah gitu, dari anggaplah kalau di Indonesia jam 6 sampai atau jam 7 sampai jam 5 atau jam 6 sampai jam 6 gitu ya. Relatif lah gitu. Ya. Saya menganggap bahwa ajaran apa namanya tadi misalnya salat tarawih itu adalah tahajud, tetapi dengan kadarnya mungkin berbeda, tetapi maksud saya ini anggaplah ini sesuatu yang general gitu ya. Tahajud itu general, salat malam ya. Jadi bisa dilakukan, bisa misalnya kalau masih belum kuat misalnya bisa setelah Isya gitu ya, setelah seperti itu kan, ada seperti taraweh gitu. Jadi saya mengacunya ke Al-Isra ini. Dan kalau misalnya di Al-Mujamil itu kan, Al-Mujamil itu lebih memerinci. Jadi misalnya tadi apa eh, separuh malam gitu, separuh, kemudian separuh kurang, dan lebih dari dua per tiganya lah ya. Atau seperti itu dia katakan. Dia dari 3 kriteria tadi. Jadi Oke. itu yang maksud, mungkin bisa bisa ini ya, mengerti nggak Pak? Maksudnya apa yang saya maksudkan itu tadi, Ya, Tan? ya, ya. Nah, kalau saya menangkapnya karena bobot itu kan tergantung. Kalau saya kalau sepertiga malam terakhir itu akan lebih baik daripada 2/3 malam kalau kita bagi tiga ya waktu terakhir itu kan lebih lebih bagus katanya kalau kita sholatnya itu. Saya tangkap yang menurut saya tahu gitu ya. Mhm. Sebetulnya ngitung, ini kan kita ngitung bagaimana ngitung sepertiganya kalau yang saya tangkap tadi pertanyaan dari Yayan betul ya? Enggak, jadi saya gini, jadi saya pakai ada, jadi saya definisi malam itu dari jam 6 sampai jam 6 lah, anggap Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Ya. tadi Yul kan definisi yang di malam yang tahajud itu Mhm. dari kita biasa tidur Tidur. karena kita di luar aktivitas gitu ya. Nah, itu Mhm. yang itu sampai kira-kira subuh lah gitu. Jadi mungkin perbedaannya itu ada sedikit di Ya, situ. ya. Kalau saya melihat bahwa general dari perintahnya itu bahwa dia Isra itu bahwa wa minnal laili fatahajjad bihi gitu. Jadi wa minnal laili jadi malam itu saya definisikan memang penuh dari itu gitu. Jadi nah saya korelasikan juga dengan tadi misalnya anjuran misalnya salat tarawih gitu ya, seperti itulah kira-kiranya. Oke. Tak Saya coba. tidak, jadi bisa mungkin tahun seperti itu. Jadi, nah tapi saya juga menganggap bahwa misalnya tadi ada anjuran di anjuran bangun malam. Jadi ada anjuran juga bangun malam. Jadi tahajudnya itu bisa ada tahajud yang ranking
ranking apa 2, 3, 4-nya itu adalah separuh, artinya separuh. Mungkin tadi kalau misalnya tidurnya jam 8, bangun jam 12, atau itu mungkin separuhnya gitu ya. Dan ada kurang dari itu sedikit, dan ada 2/3. Jadi ada tiga. Jadi ada empat apa namanya? Kalau saya misalnya beli ada 4 bobot gitu loh. Jadi bukan 3 ton. Ya. Kalau saya ada bahwa bagaimana membagi malam itu ya. Sebetulnya malam itu dibagi sejak saat salat Isya sampai salat subuh. Misalnya kan nggak ada lah salat salat tahajud habis maghrib kan nggak ada. Jadi perhitungan malam itu setelah salat Isya. Jadi misalnya salat Isya itu jam 19.30 ya, gitu ya. Nah, salat subuhnya 4.30. Nah, 19.30 sampai 4.30 itu kan 9 jam. Maka kalau kita bagi 3 jam, maka sepertiga malam pertama itu adalah jam 19.30 tambah 3 jam berarti jam 22.30. Sepertiga malam kedua jam 22.30 tambah 3 jam berarti jam 1.30. Lalu sepertiga malam ketiga adalah jam 1.30 sampai jam 4.30. Nah, itu pembagian malam ya kalau kalau perhitungannya gitu ya. Itu yang nah, jadi bukan kita, menurut saya bukan kita bangun yang jelas kan dianjurkan kita tidur dulu baru salat tahajud itu dianjurkan. Tapi eh, tidak semua eh, apa tuh sahabat melakukan gitu. Nah, kalau sahabat Abu Bakar dia salat tahajud itu sebelum tidur. Karena apa? Karena saya takut nggak kebangun katanya. Nah, tapi kalau Oh eh, ya, Umar ya dia tidur dulu baru bangun. Nah, itu yang saya pernah dengar ceritanya gitu ya. oke. Sekarang saya ini ya dari saya ya, dari sudut bahasa dulu ya. Ini tadi mana sih? Wa minal laili fatahajjat bih ya ta? Oke, sekarang arti tahajud itu dari hajada. Artinya bangun waktu malam. Ya intinya kata kata kuncinya bahasa Arabnya ya. Bangun. Tahajud itu bangun. Bangun bukan bangun siang tuh enggak disebut. Bangun setelah tidur malam. Itu definisi daripada kata tahajud. Maka tahajud. Maka bangunlah kamu setelah tidur malam. Ini kalau di bahasa Arabnya begitu. Ya, Artinya kondisi tahajud harus tidur dulu. Karena namanya hajada itu bangun malam setelah tidur. ya, Wa minna laili. Kenapa min lail? Kenapa nggak laili? Karena hanya diminta sebagian. Jadi kalau tidur katakanlah tadi 4-5 jam atau 6 jam, sebagian. Jadi disebutkan di sini yang di Al-Muzammil itu kum bangun, kum di dalam malam. Ini semuanya ini adalah definisi tahajud. Bangun malam, ya toh. Ila qalila ini maksudnya tuh bukan ila qalila, maksudnya tuh sebagian dari malam. Bangun dari sebagian malam. Maksudnya tahajud di sini. Nah, ya, nisfahu amin kusmihu qalila. Setengahnya atau kurang dari itu, artinya sepertiga. Jadi yang disebut di sini bukan nggak ada hubungan dengan matahari terbit dan terbenam, tapi tidurnya karena di sini kan muzamil diawali dengan muzamil orang yang tidur. Kalau orang yang lagi makan sholat isya itu nggak kemulan, nggak pakai selimut kan. Jadi ini konteksnya diawalin dengan konteks orang yang tidur. Kalau Yoyon bilang tidur jadi jam 11 sudah ditarik kemulnya dari apa namanya selimutnya itu muzamil namanya Yoyon jam 11 malam muzamil ya ta terus bangun kalau orang yang nggak tahajud bangun subuh jam 5 misalkan ya ta jadi 6 jam tidur di antara tidur jam 11 itu bangun kamu tahajud jadi intinya tahajud itu bangun dari tidur setengahnya jadi jam 2
atau kurang dari jam 2 atau kurang dari sepertiga terakhir. Jadi artinya jam 3. Begitu. Kalau kalau saya lihat dari tata bahasanya ya. Begitu. Ya, Oh. ya Ya, betul saya, itu. Betul itu Mhm. ya anak Mas Yanto. Mm-mm. Nah, jadi itu yang dianjurkan oleh Rasul. Mhm. Tapi ada suatu ini apa tuh yang saya sebutkan tadi, sahabat Abu Bakar mengerjakannya setelah Isya. Bukan bangun tidur dulu dia enggak. Karena apa alasannya? Saya tidak sekuat Umar katanya. Ya. Saya takut tidak bangun nanti pada saat uh, maksudnya kalau mungkin ketiduran sampai subuh. Kan ada hadis ada hadis ada cerita apa yang yang kejadian apa tuh, bukan cerita apa ada perkataan sahabat Abu Bakar tentang bagaimana dia salat tahajudnya gitu. Mhm. Dia melakukan sebelum setelah saat Isya, sebelum dia tidur. Nah, Ya. jadi dia juga menyebut itu tahajud Ah, karena dia menganggap saya tidak sekuat Umar. Makanya saya takut tidak bangun nanti pada untuk salat malam. ya, ya. Ya, saya Itu pikir yang sudah saya dengar itu ya. kalau ya Abu saya pikir dua-duanya oke lah. Apa namanya? eh, Yul juga benar ya. Ini juga kan karena dia ada ini ada ayat 6-nya di Al-Mujamil ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyadu wa awa Ta'ala. aqwamu qila. Ya, Jadi sungguh katanya bangun malam itu lebih kuat atau lebih baik lah mungkin lebih baik lebih kuat lah mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan gitu. Jadi memang bang, bangun di malam hari. Jadi yo tadi kan katakan bangunlah harus bangun ya. Ya, tapi saya ini kan dua-duanya benar dan apa saya ngikuti dua-duanya lah itu. Tapi saya merepresentasi atau mendikannya itu dengan apa kadar tuh dengan bobot tadi ya dengan Ya, kadarnya dengan bobotnya itu. Jadi bobot setelah tidur ya itu akan berbeda gitu. Tapi sungguh di sini memang dikatakan ada sungguh bangun malam itu lebih kuat. Dan ya saya betul. pikir kenapa saya mengikuti dua-duanya karena di ayat yang terakhir di ayat Al-Mujamil 2020 itu. 20. Jadi disebutkan di sini dikatakan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu gitu. Jadi dikatakan di sini Allah mengetahui bahwa kita manusia itu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itulah baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan kira-kira seperti itulah. Jadi Allah menegaskan bahwa menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah. Bagi ya itu ininya lainnya. Tapi kira-kira saya mengambil semuanya lah dari Mas Yulianto dan Mas Tony ya. Saya ikutin semuanya. Tapi yang saya dengan keyakinan saya bahwa beda kadarnya aja lah gitu. Tapi yang jelas itu semuanya mempunyai nilai yang sangat baik. Ya, Mempunyai nilai yang baik ya. ya. Ya Memang betul Baik. ya. Jadi yang dikatakan oleh Mas Yulianto itu yang terbaiknya itu tidur dulu baru sholat. Nah tidurnya itu sholat itu yang paling baik lagi bisa juga kan kita setelah sholat isya tidur lalu kemudian bangun jam 10 sholat tahajud itu betul mungkin jadi sepertiga malam pertama. Bisa juga kita tidur jam 12 bangun itu sepertiga malam kedua. Tapi kalau bisa juga kita misalnya tidur nanti mungkin jam 10 atau jam 11 tidur, bangunnya jam
3, itu sepertiga malam yang terakhir. Nah, di antara waktu-waktu itu, yang paling baik itu adalah tidur dulu dan sepertiga malam terakhir. Nah, tapi itu kan tidak semua orang seperti disebutkan itu kan mampu gitu kata Allah. Ya Nah, betul. si Khalifah Abu Bakar merasa nggak mampu untuk itu. Dia maka setelah sholat Isya, nggak lama kemudian dia sholat tahajud. Karena dulu nggak ada alarm. Gini, ingat ya kalau kita mendengar cerita itu, Abu Bakar itu lain. Abu Bakar itu sangat sibuk ya. Abu Bakar itu kan dia apa? Pertama dia kayak konglomerat ya. Dan dia banyak ukuran urusan bisnis agama. Dia sangat nggak kayak kita itu santai tiap hari. Dia tuh sangat sibuk dan dia tuh badannya lemah kan, orangnya kecil gitu kan. Jadi mungkin fisiknya nggak kuat kayak kuat Umar dan dia itu aktivitasnya mungkin 100 kali lebih dari Umar segala macam. Mungkin dia capek sekali ya. Jadi itu special case ya kalau kalau namanya Abu Bakar itu selalu special case ya. Jadi kita karena kondisi kita nggak sama-sama Abu Bakar, kita nggak sibuk Abu Bakar, nggak sehebat Abu Bakar. Ya, gitu. Abu Bakar mungkin dengan begitu dia pahalanya juga gede banget karena dia luar biasa kan. Tapi di sini kalau kita lihat di sini ya, dari ini aja ayat ini ya. Ini Allah menyebutkan tahajud, artinya bangun, bangun dari bangun. Tapi diteruskan juga di sini bangun. Ya, 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 an yab'atsaka. Kamu dibangunkan nanti Rabbuka maqamam mahmuda. Nanti juga kamu kalau kamu bangun malam tahajud, nanti kamu akan dibangunkan oleh Tuhanmu di tempat yang terpuji, ya ta? Jadi sini juga dianulir kan, maksudnya bukan dianulir, dikasih clue. Anyway, eh, kalau tahajud sendiri itu adalah bangun dan itu berat. Kalau kita tahajud sebelum tidur itu gampang sih, ya toh enggak. Tapi coba rasakan nanti malam atau malam ini capek-capek ya habis ngaji gini ya. Jam 2 bangun coba tahajud 1 jam, 1 juz atau kalau setengah juz dulu deh. Rasakan coba, rasakan beratnya kayak apa. Dan sesuatu yang berat itu Allah suka. Kita karena ya kalau karena semakin berat kita ngerjain itu Allah semakin makanya kan kalau apa sedekah itu yang besar itu lebih ngerti nggak? Jadi memang banyak kalau kita ngikutin apa namanya apa cerita itu banyak. Tapi bagaimana yang bagus buat kita? Dan juga di dalam Quran itu selalu ada segi pendidikan, artinya tidak dipaksa langsung. Ya kayak tadi yang dibacakan apa Muzamil itu yang terakhir itu sebenarnya kalau kamu nggak bisa ini minimal inilah gitu loh. Selalu Allah tuh begitu. Kerjain yang gampang-gampang dulu. Nanti kalau udah ini kayak kita sekolah bukan langsung mahasiswa ya, udah langsung PhD kan dari TK ini selalu begitu. Ya, di dalam iman kepada Allah juga begitu, nggak langsung hebat tapi belajar, tapi terus gitu. Jadi yang kita omongin tadi itu dari range TK sampai ke PhD, bingung kita mana ini. Dan yang disuguhkan di sini nih yang tipe PhD kan, ya toh, padahal kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Artinya semua itu relatif. Begitu. Tadi Pak Asin mau ngomong nih. Apa? Eh? Udah nanya tadi. Oke. B. Ini suratnya apa ini? Yang dibaca ini kok saya nggak hafal. Oh ini Mujamil tadi, cerita Enggak, ini Mujamil. yang yang di ini Isra 77 Isra itu 17 ayat Oh, Al-Isra ini. ya. Al-Isra. Ini pas tadi malam saya tahajud baca ini nih daerah ini. Hmm, Ini juz ke-15 ya. 15. Wa minal laili fatahajjat bihi. Itu terus terang ya, saya tahajud itu karena ini nih. Karena ini. Karena saya pengen ini nih. Janji Allah. Ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau sekarang di dunia ini, kamu tahajud nanti jadi menteri. Wong ngotot kita. Ya dah. Tapi ini Iya. berjuta bermiliard kali posisi menteri nih. Hmm. Maqamam mahmuda di depan Allah di akhirat ini. Tapi nggak ada orang tertarik.
Jarang sekali saya ngasih tahu itu nggak ada yang terus wah kepingin. Jarang. Padahal ini luar biasa. Tapi karena apa? Karena kadar iman kita kepada janji Allah. Bagi saya ini wab'atsaka rabbuka ini luar biasa, ini janji yang luar biasa. Ngerti nggak? Sakit-sakit Hmm. saja ya, bukan pamer ya. Maksudnya saya encourage gitu. Artinya eh, kenapa saya tahajud ngotot 1,5 jam tiap malam bertahun-tahun? Karena ini nih, ini yang saya lingkarin ini. Bagi saya ini luar biasa, ini janji Allah. Bukan dari presiden, bukan dari siapa. Dan bukan hanya menteri ini. Ya, dah. Nah, sekarang ada yang tertarik ngejalin, ada yang biasa gitu. Itu adalah mengukur kadar iman kita. Ngerti nggak? Begitu. Ini challenge saya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Top, top, mantap, mantap ya. Ya, monggo. Oke, Mantap, mantap. Ana, Diskusinya mantap. Ana, Oke, Ina, tinggal 4 menit lagi nih. ya, Ana, Yuk. Ina, ada protes, ada ngeyel, ada usul, ada jawaban. Maksud dari bapak-bapak semua, ibu-ibu, monggo. Ana. Ya, menyimak saja lah. Tadi sebetulnya saya lagi ada tamu, jadi sempat keluar sebentar. Oh Sekarang iya, udah kembali, ya. oke. Mhm. Ya begitulah. Jadi sekali lagi dalam kita menyikapi membaca Quran, sebaiknya ya, jangan kita hanya membaca, tapi juga Hmm. harus mencoba untuk mengamalkan. Ya, ini challenge bagi bapak-bapak ibu nih. Coba sekarang, if you take it lightly, ya, well, tahajud oke. Tapi kalau if you take it seriously, ini janji Allah ini, Rabbuka, your Lord, ya, menjanjikan ini kan luar biasa ini. Kamu tahajudlah, nanti kamu saya angkat jadi menteriku. Wah, itu kalau presiden ngomong begitu, kita tahajud. Ini Allah ke maqam Mahmud. Mahmud, Hamad, terpuji. Maqam. Kita nanti mati itu ada maqamnya. Kalau orang jelek-jelek itu di neraka jelek tempatnya. Kalau orang baik itu maqam. Tapi maqam itu ada levelnya. Nah ini maqam Mahmuda ya. Mahmuda ini ya Hamad. Apa terpuji ini ukuran Allah bukan ukuran malaikat, bukan ukuran manusia. Bayangkan. Masa nggak kepengen tahajud sih? Gitu. Ya. Oke. 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 Insya Allah. Insya Allah. Nanti minggu depan kita kembali ke nyelesain ini ya penyakit ria Ya, itu ya. ya. Terbengkalai karena jadi insya Allah rencana saya itu kalau ini udah selesai mungkin bisa 6 bulan atau setahun tahun. Habis itu kalau saya biasanya belajar sirah. Sirah itu Sejarah riwayat dari Rasulullah ya untuk Nabawiyah. untuk melihat bagaimana individu atau Rasul yang punya hati yang bersih itu berbuat, bertindak, berkata, ya toh. Jadi apa implementasi daripada eh, hati yang sehat itu bisa dilihat dari sirah. Itu juga setahun lagi itu. Kalau masih nggak bosan sama saya ya, itu saya kalau sama ke guru itu setelah itu baru sirah. Itu luar biasa kita bisa mengenal Rasulullah itu dari perawaannya, dari sikapnya, dari luar biasa. Bagus sekali. Begitu. Jadi nanti kita setelah tahu penyakitnya, obatnya, terus implementasinya bagaimana itu bisa dilihat dari Rasulullah, apa sirah Rasulullah. Gitu. Wabillahi taufiq. Moga tadi saya buka siapa? Pak Aisan. Moga ditutup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa penutup sebagai seperti tuntunan Nabi yaitu kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk. Matur nuwun semuanya. Terima kasih.